Wawancara pertama gue nih Serius loh? di konteks buku. Wawancara pertama di konteks buku. Dengan Harlem. Jadi kita nih tanggal berapa nih? Sekarang ini adalah 5 Oktober. 5 Oktober ini udah roll nih. 5 Oktober tadi barusan ada acara di Pos Santa ya. Pos Bookstore. Pos Bookstore. Lu membahas buku lo. Dua buku ya? 2 buku ya. Jadi udah lo berkunjung ke Jakarta dari Leiden berapa hari totalnya? Sebulan kurang lebih. Sebulan ya? Kurang lebih sebulan total. Terus talk show bukunya udah berapa buku? Udah belasan ya? Ini hari terakhir nih. Oh, iya, hari terakhir. Nah, habis ini sekali ke di Artjak. Coba yang pertama Titik ke-11. Asik, keren banget. Dimulai dari kan, di kios Ojo Kios, Kios karena dia yang menerbitkan buku kumpulan cerita pendek Dedo Meido. Kedua di UI. Oh gitu. Dari UI karena dalam rangka promo juga buku kumpulan puisi penyair pastel di Fakultas Ilmu Sastra Ilmu Budaya. Terus habis dari Sastra UI lanjut ngeluncur ke lupa gue udah urutannya pokoknya macam-macam lah. Iya pokoknya itu ya. Ada ke Bandung, ke Babasari ya. Ada ke Babasari, ada ke Yogyakarta, ada ke Bogor, ke Bandung ya. Terus ada juga ke Jakarta beberapa tempat ya. Ke Tangsel. Pamulang. Oh Pamulang ya. Pamulangnya itu nggak ada Tangsel tuh ya. Ya. Ke Ear House. Gimana tuh perasaannya? Udah tur buku gitu, tahu-tahu udah tur buku aja. Iya, iya pengalaman baru banget ya, Mas. Pengalaman baru sekali lah kayak gini. Ngomongin buku. Makasih. Sambil makan ya. Asik, boleh. Iya, kayak gitulah. Keluarin nggak bukunya? Keluarin bukunya. Pengalaman berkeliling mempromosikan buku gitu. Judulnya kan sebenarnya mempromosikan kan ya sebetulnya. Bedanya sama mempromosikan musik apa? Bedanya mempromosikan musik sebenarnya kadang-kadang di satu sisi ada enaknya juga kayak begini ya. Buku ya karena simpel sekali, timnya cuma berdua sama Asra atau sendiri bahkan gitu kan ke satu tempat. Udah di sana ngobrolin bukunya, baca ceritanya atau baca puisinya, habis itu udah pulang gitu, ringkes lah, enak. Kepuasannya sama nggak? Apa beda? Kepuasannya kalau lagi sekarang sih ya lagi puas dengan yang ini, dibanding musik. Kalau sekarang, ketemu pembaca baru, gimana? Ada pengalaman nggak? Iya, maksudnya kayak yang belum tahu lu gitu. Kayaknya ada ya, maksudnya dari hari pertama di kios Ojo Kios itu, kalau nggak salah ada orang yang datang udah berapa kali gitu. Jadi kayak gue pindah ke tempatnya Hikmat tuh di Blux itu, dia ikut nonton juga gitu. Ada gue lupa di mana lagi dia ikut nonton juga gitu. Jadi ada ketemu orang yang seperti itu juga tuh yang ngikutin. Atau Budi Warsito juga 2 kali datang kayaknya di Kios Ojo Kios, lalu di Bandung. Di Bandung bahkan jadi moderatornya juga gitu. Gitu sih. Ada dari pembaca nih. Ya kan lu udah tahu karya lu seperti apa gitu kan. Dan orang akan bacanya seperti apa mungkin. Tetapi ada nggak kayak komentar atau masukan yang nggak terduga gitu? Yang nggak terduga ya. Yang kalau yang menyenangkan sih ketemu dengan orang-orang yang bilang suka bukunya gitu, tuh melegakan dan menyenangkan sih. Menyenangkan gitu. Tapi kalau bukan, nggak tahu itu terduga atau nggak terduga ya, tapi itu ya itu tetap elemen kejut sih, tetap ada orang ngomong kayak gitu terus suka bukunya itu yang paling utama sih. Kalau saudara-saudara lo baca belum? Mungkin baca ya, tapi gue nggak nanya juga.
kali adik kakak Ada kakak adik gue pas gue langsung baca sih, tapi gue nggak nanya juga Gitu kan. dan diem aja. dokem Diem aja. asik. Terus kalau misalnya karya berikut berarti puisi lagi gitu. Kelihatannya sih Yos. Kelihatannya ya. Maksudnya karena udah kadung jadi, karya berikut akan album Lipur yang projectnya gue sama Denny Red Voltus. Tapi itu kan kadung jadi, bikinnya mah udah lama, udah berapa bulan yang lalu di Leiden, waktu masih di Leiden itu. Emang itu berapa lagu sih? 9 lagu. 9 lagu ya? Banyak ya? Satu album. 9 lagu itu mau rilis mungkin bulan depan, beberapa hari minggu ke depan lah, beberapa hari ke depan lah gitu. Di period satu ya? Enggak langsung album nanti. Kan ini kan rilis dulu single 1 lagu, kemarin Amukan, habis itu langsung 1 album. Kalau itu ceritanya gimana sih bisa ketemu sama siapa namanya Denny itu kan ya personil Red Voltus ya. Kalau ketemunya dari band-bandan, tapi yang menjadi tonggak awalnya itu salah satunya waktu gue promo album ada gini-gininya. Gue promo album Bila Lapar Melukis. Itu kan keliling-keliling tuh ke pameran, juga ada ke pameran lukisannya keliling-keliling. Nah, salah satunya itu di Bogor. Di Bogor, jadilah gue terkoneksi lagi dengan teman-teman Bogor itu. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol. Ketemulah gue sama anak-anak, sama Idam, misalnya Idam sekarang Suelo ya. Ada macam-macam, ada Meli juga dulu Seksas gitu. Ketemu teman-teman itulah. Nah, Denny apa kabar gitu kan? Denny ada di rumah gini nih. Udah akhirnya gue WhatsApp Denny atau gimana ya, gue lupa ya, ngobrol-ngobrol. Sampai kemudian gue bikin split album Sorry Poor Connection itu sama Jazuan, karena temanya indie rock gitu kan, lo-fi apa, dan budget juga nggak ada gitu kan. Jadi bikin di rumah Denny gitu. Jadi jadi gue kayak tamasya gitu, tiap hari selama kurang lebih 5 hari tiap hari gue naik kereta dari Tebet ke Bogor, lanjut naik Gojek ke rumahnya dia, bikin lagu rekam itu. Awalnya itu Denny membantu rekaman untuk album Sorry Poor Connection. Habis itu dari situlah mulai lah ya kan, pas gue di Leiden bikin sama Denny lagi ya gitu. Gitulah. Jadi yang bikin musiknya dia nih? Bareng-bareng. Yang nyanyi? Bareng-bareng juga, ada yang gue, ada yang dia. Tapi gitu. kayaknya banyak, sih setengah-setengah lah, ada yang gue yang nyanyi, ada yang dia nyanyi. Tapi wah, ngajak lagi bro, udah tahu lu cocok gitu ya. Wah, enak nih gitu ya. Iya. Kayak ada sesuainya nih. Dari zaman Red Voltus juga udah tahu lah gue cocok lah sama anak-anak itu lah, bukan hanya Denny, pokoknya anak-anak itu lah ya. Udah tahu lah cocok tuh. Pas waktu kayak lebih intens saja pas zaman Sorry Poor Connection, jadi ya udah. Yang terakhir rilis apa judulnya? Terakhir rilis album Lipur. Monster Lambo. Bukan. Oh, yang sudah keluar videonya. Dari hari kecil. Itu akan ada di album Monster Lambo. Ya. Nama albumnya Monster Lambo. Ngaco. Berdua deh ini udah tuh ketawa-ketawa bikin gitu-gituan. Tapi gue suka banget sih yang kemarin itu lagu terakhir apa namanya? Gue belum hafal judulnya, yang gambarnya dari hari kecil. Itu. Dari hari kecil. Thank you. Iya. Kayak apa ya? Pribadi gitu. Cerita lagunya tentang apa sih emang? Sebenarnya Monster Lambo itu Denny nyusun cerita. Kita cerita kelas klise gitu lah, kayak ada antropolog meneliti artefak, terus makin lama makin tersedot dengan si artefak itu, malah semakin diteliti semakin yang penelitinya berubah jadi monster. Oke. Nah, terus gue tambahin sama Denny, dan bagaimana kalau penelitinya kembar gitu. Kita diskusi kembar aja nih, penelitinya ada 2 orang yang kembar, jadi dia ternyata minatnya sama dari kecil, minatnya sama terus sampai gede, sama-sama jadi antropolog arkeolog ya gitulah ya. Kalau yang kayak Indiana Jones arkeolog kayak Indiana Jones ya kayak gitulah. Tapi mirip-mirip lah ya. Intinya gitu, mereka punya kesamaan yang sama, terus akhirnya sama-sama meneliti itu, akhirnya mereka berdua jadi monster gitu. Berdua jadi monster gitu. Saking meneliti jadi malah jadi monster.
yang diteliti itu entah apa itu gitu kan, entah dari apakah benar dari bumi atau bukan atau segala macam gitu. Saya jadi monster gitu. Gitu. Musik. Nah, dari Haji kecil itu kisah awalnya waktu mereka dari kecil tuh bareng berdua. gitu. Ya. Nanti sampai 9 lagu itu cerita. Oh, Gitu. cerita. Gitu. Storytelling ya. Iya, walaupun juga nggak telling-telling banget dan nggak story-story banget. Maksudnya ceritanya bukan yang cerita yang ntar ada naik turunnya, bukan sih, gitu doang aja. Jadi tadi kan kalau misalnya balik ke Meido Deido itu kan kebalik bacanya ala Arab. Jadi salah, padahal dari bawah ke atas. Kalau dibilang ini ceritanya absurd, lu setuju? Namanya enggak. Enggak ya? Maksudnya gue nggak sadar, gue nggak sadar bahwa ini absurd, gue nggak sadar, bener. Nggak sadar. Nah, gue cuma sadarnya mungkin ada jenakanya, mungkin ada janggalnya gitu, tapi gue nggak sadar bahwa ini sampai masuk kategori absurd nih gitu. Mungkin karena benchmark gue pernah baca misalnya apa gitu yang gue sampai nggak kuat bacanya saking wah aneh banget gitu. Gue nggak ngerasa kayak gitu sih gitu di gue nulis ini gitu. Emang pernah lo baca buku gitu? Pernah, lupa gue apa gitu. Ceritanya apa? Gitu dia sampai nggak tahu lagi ceritanya apa. Kalau terus ada yang bilang bahwa yang bilang lo sendiri sebenarnya bahwa lo suka baca Lupus dan lo itu kayak expose pertama nama dunia tulisan yang lo sangat tertarik ya di luar dunia sekolah kali. Iya. Lo pakai nggak tuh formula Lupus di buku ini? Nggak secara sadar sih, tapi nggak tahu kalau lu bacanya gimana, ada nggak bekas-bekas orang buat baca Lupus nih? Kalau gue bacanya sih ke tektokan obrolan tuh, kalau yang berupa dialog tuh A B kadang-kadang suka ada nggak nyambung tapi cok disambungnya dicari logisnya tuh gitu. Iya mungkin nggak gitu. Di situ sih gue kerasa ya ini Lupus banget, jadi kepengen baca Lupus lagi sih. Lo baca pertama Lupus emang buku apa? Kejar Daku Kau Ku Jitak, Makhluk Manis Dalam Bis, 3 pertama dia ya kalau nggak salah, 3 pertama dia lupa apa. Lagi di Sinar Mata kalau nggak salah ya. Apa 4 pertama dia gitu. Pokoknya ya itu waktu kakak gue ulang tahun itu. Kalau musik lu dengerin apa sih? Apa tuh? Musik. Kayaknya gini deh, mungkin karena kan namanya kita kan pasti kan tumbuh berkembang apa segala macam. Nah, mungkin Dedo Medo atau menulis gue itu mungkin ya Hilman gitu, Lupus plus macam-macam. Oke. Gitu. Terus itu macam-macam itu tergantung di fase apa gue lagi suka sama siapa, apa pengarang siapa, gue lagi suka sama pengarang siapa, tapi kayak base-nya tuh Lupus gitu. Jadi Lupus tuh memegang peranan besar ya. Fondasinya kali ya. Fondasinya mungkin fondasi dalam hal attitude-nya apa aja gitu ya. Mungkin itu gitu. Gitu. Kalau musik mungkin begitu juga kali ya, kayak Beatles Kus bersaudara gitu base-nya plus apa gitu. Oke. Gimana? Habis ini mau kemana emang? Ke Atjak. Asik. Diskusi buku lagi. Mau ketemu nama Dimas. Di mana? Ya di sana di Kemayoran. Oh di sana baik. Ya. Terus ini nanti mau menampilkan apa di sana? Mungkin ada baca cerita, belum tahu baca yang mana. Habis itu didiskusikan sama Dimas. Gitu. Kalau karya-karya ini, kalau puisi kebanyakan ditulis di Jakarta ya sebenarnya. Pokoknya tulis Jakarta. Iya. Mainkan tulis Jakarta. Kalau cerpen? Apalagi Jakarta, kebanyakan di Jakarta. Bukan di Leiden? Bukan. Cuman terakhir doang itu yang puisi Palestina itu ya. Itu doang yang di Leiden. Kalau Karena cerpen dibikin di sana semua?
di Jakarta semua. Iya, karena itu kan sebenarnya kan kompilasi tulisan, Oh, iya. baik cerpen maupun puisi sebenarnya kan barang lama lah, ya kan, naskah Sebenarnya lama. berarti ditulisnya kapan? Kalau cerpen ya itu ada 2 periode, 2004-2006 Oke. sama periode 2020-2022 lah, 23 ya, 2022. Oh, 2020-2023, 22-23 lah. pergi ke Leiden tahun berapa sih? 2021, tapi sorry, Oh. 2020-2021. 2020. Nah, yang gue tulis di Leiden berarti yang ini, yang apa? Marina dan Perpustakaan Megaloman. Oh, itu di sana ya. Karena itu ya di sana tuh. Karena itu kan buat majalah Lumbung tahun segitu ya. Oh iya, karena buat ditayang di Di Jerman ya. Mm-mm. Di Leiden belum nulis apa-apa nih. Nggak ada, belum. Belum. Nggak mau spill kali. Belum. Iya, kayak misalnya kita pernah ngobrol kan bahwa oh iya, kalau di Eropa tuh baru berasa tuh karya-karya musik yang dingin-dingin Ya. gitu ya. Ya ada, musik ya ada, tapi lupa. Tapi ya, Lipur di Leiden semua itu. Oh gitu. Lipur di Leiden semua. Jadi kalau ke arah Lipur malah bisa dibayangkan bahwa bikinnya di Itu di Leiden. Leiden semua itu. Rekamnya lu di sana. Pakai handphone. Pakai handphone terus dikirim ke sana. Kirim ke Denny pakai komputer. Oh gitu. Emang lu senengnya istilahnya apa ya? Anti pop gitu, lo-fi apa-apa. Bukan senengnya, bisa mampunya, bisa. Karena gue nggak bisa pakai komputer. Tapi nggak mau menganggap nggak mau karena nggak bisa itu jadi nggak bisa bikin gitu. Itu butuh keberanian juga sih. Nah itu kayaknya gue sangat terpengaruh masa kecil tuh. Kalau Gimana tuh? ya itu apa? Kalau masa kecil kan gue banyak main yang hasil dari barang-barang temuan atau dari apa namanya kreasi sendiri. Ya misalnya dari yang paling standar, misalnya kan ada batu kita bisa main dampu, misalnya gitu kan, ada manik-manik kita apa segalanya kita bisa bikin kalung, ada bambu kita bisa bikin cetokan itu, bisa pisolan, misalnya apa dari ada lapangan badminton, ada lapangan voli tapi main bola ya udah bisa dipakai lapangan badminton. Harus ada lapangan bola buat main bola, ada ruang apapun bisa buat main bola, kita main bola di situ. Ada ruang apapun dimanfaatkan. Ya, fasilitas yang ada itu dimanfaatkan. Aja ya. Ya itu mungkin kenapa punya keberanian itu karena gue nggak terlalu menganggap ini sebagai profesional gitu ya, nggak terlalu. Gitu sih. Gue pengen tetap kayak gitu aja. Tapi kalau menurut penerbit Velodrome, ya itu menarik tuh, benar tuh. Ya. Iya, tapi lo grogi juga. Karena kata-kata. Itu kan bukan hubungannya dengan teknologi ya, bukan hubungannya dengan polis atau nggak polis. Itu kan berani nyanyi direkam pakai handphone. Itu kan hubungannya sama berani aja, nggak usah pakai mic mahal, berani bikin. Beda menurut gue sama berani menerbitkan naskah tuh menurut gue itu hal yang beda. Kalau itu kan teknologi kita sama sebenarnya, lu sama gue sama pengarang lain mah teknologinya ya. Oh iya. Ya kan laptop juga ya kan sama sebenarnya. Jadi problem groginya itu karena bener nggak sih ini yang udah gue tulis ini bener nggak sih, atau kadang-kadang di suatu hari gue lihat ulang nggak kayak gini gitu. Kayak gini atau baik maksud yang mau gue katakan maupun artistiknya. Artistiknya nggak kayak gini nih, seharusnya nih artistiknya kayak gini aja deh gitu. Nah itu sebenarnya sih nggak, kalau menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu berlebihan karena rencana menerbitkan kembali buku puisi ini kan di tahun sangat dekat dengan rencana gue mau pulang ya sebenarnya ya. Jadi sangat menurut gue wajar aja kalau tulisan yang gue bikin 4 tahun yang lalu itu gue baca sekarang dan gue ngerasa ini ganti ya, ini ganti ya gini gitu. Sementara mungkin bagi Hamzah udah bagus itu yang dulu tahun 2019 2020 itu udah oke aja gitu. Dan makanya kalau tadi gue baca tentang puisi terlambat itu sebenarnya cerita tentang itu sih, puisi itu cerita tentang gue cukup mensyukuri bahwa dulu nggak terbit itu tahun 2019 2020. Untung dulu nggak terbit.
Kalau yang terbit sekarang aja gue udah thanksin, apalagi yang kalau itu dulu masih bentuknya yang tahun 2019 2020 gitu. Gitu sih. Yang kalau yang ini gue bang penanya pastel yang sekarang kurang dikit lagi gitu. Gue tahu gue sebenarnya harusnya diginiin nih, ada gitunya. Tapi kalau naskah gue tahun 2019 2020 dulu itu mah ya makanya banyak yang gue ganti, banyak yang gue bukan ganti lah ya, gue revisi, gue apain segala macam. Itu yang buat Hamzah. Oh bolak-balik mulu nih, ditambahin, dikurangin apa segala macam. Gitu ya. Gitu. Apa berarti sekarang jadi lebih legowo, lebih ikhlas ya? Iya, Lebih ikhlas ya? Karena susah ya maksudnya. Di lagu kadang-kadang kan juga begitu kan, ada lagu-lagu yang waktu dibikinnya sih kayaknya keren gitu kayaknya. Tapi waktu membuktikan bahwa gue jarang juga bawain lagu itu karena udah males juga bawain lagu itu atau apa ya gitulah. Gue berusaha untuk tidak seperti itu di puisi gitu. Kan mumpung lembaran baru gitu. Oke. Tapi ternyata nggak bisa juga. Paling ntar ada yang gue ganti-ganti lagi juga. Bisa bikin versi remix. Iya, edisi revisinya atau apanya ya. Kalau cetak ulang mungkin edisi revisi. Mungkin cetak ulang nanti ada sedikit ya perubahan. Iya. Dan sekarang lagi dalam dunia kreasi lagi bikin apa lagi? Lagi bikin puisi. Puisi ya. Sekarang lagi puisi. Senangnya lagi puisi. Terus apa ya tadi? Puisi. Jadi kalau misalnya lo melihat kalau zaman-zaman Buma zaman dulu masih ada yang diterbitin lagi tuh? Nggak ada lah, nggak punya filenya. Udah nggak punya filenya, ini masalah. Dan gue nggak yakin sih gue suka dengan puisi-puisi daerah itu. Maksudnya mungkin ada yang bisa kebawa gitu, tapi pasti kebanyakan mah kayaknya enggak lah. Ada kalau dalam berkarya kayaknya lo format lagu udah, main sendiri udah, ngeband, kan nulis lagi, puisi, tahu-tahu ada cerpen juga. Ya. Mau yang belum mau format apa ya kira-kira ya? Kayaknya udah deh. Mungkin walaupun ada nambah lagi, mungkin skenario film mungkin. Kritik udah pernah juga ya? Kritik pernah juga, kritik pernah ya. Kritik musik, esai musik gitu filmnya. Sekarang mau bikin film nih ya? Kepengen belajar. Mungkin. Tapi nggak tahu lah. Terus kan sih puisi aja dulu deh. Tapi mungkin mau belajar bikin skenario film. Kalau ada intermezzo. Hah? Oh. Copot nggak lihat. Copot ya Allah. Garam dikit. Yes, terima kasih. Kasih Bu. Makan soto bangun. Siap. Begitu Bang Yos. Iya. Kamu sekarang lagi baca apa selain baca buku lo? Gue lupa ya. Jadi gue pas pulang-pulang, yang jelas buku-buku bahasa Indonesia gue beli banyak lah. Dari setiap misalnya kan road tour ke toko buku apa segala macam. Bahkan dari pertama datang ya gue ke toko buku sih, pengen baca buku sekarang gitu. Tapi gue lupa apa aja sebenarnya. Gue bacain aja pokoknya. Gue lupa judul-judulnya apa aja, ntar gue cek deh di rumah gue beli apa aja. Tapi gue beli banyak lah. Gitu. Kopernya banyak ya? Kapasitasnya banyak. Iya. Beli aja lah buku-buku Indonesia. Ya aduh begitu. Salah satu yang tertarik sih gue nemu buku-buku tentang sepak bola itu ya, ada buku back gitu ya, gue tapi belum baca. Oke. Bukunya yang isu temanya tentang sepak bola lah lagi banyak baca buku itu. Emang lu suka sepak bola? Pernah suka sepak bola, tapi nggak sampai sekarang sebenarnya. Kalau melihat kayak kalau menurut lo kondisi sosial politik lah, itu ada nggak sih di karya lo? Ada lah. Ada ya? Ada lah. Walaupun samar sekali atau sedikit sekali, ada lah. Kenapa lo memilih untuk lo samarkan? Kadang-kadang, terutama ya pas era apa tuh? Yang tahun 2000 berapa sih? Pokoknya ada pilpres, gitu-gitu ya. Apa ya? Ya itu udah terlalu hiruk pikuk lah.
udah terlalu hiruk pikuk, jadi gue nggak mau ikut hiruk pikuk lagi gitu, terlalu kayak gitu. Terlalu hiruk pikuk ya. Terlalu hiruk pikuk dan kadang-kadang juga opini gue atau argumen gue tidak populer, jadi gue ya diem aja lah gitu. Jadi kayaknya nggak oke. Tapi bukan berarti lo apolitis. Enggak, ya mau ya bukan, maksudnya apa ya, ya kan kita kerasa juga lah gitu, keadaannya tuh segala macamnya kerasa, cuman kan malas aja lah berdebat gitu. Oke. Berdebat gitu. Berdebat itu berkompetisi dalam karya aja ya. Jadi iya, bikin aja lah. Baiklah kalau gitu. Kalau lo kepada orang yang nggak kenal gitu ya, gimana lo mempromosikan buku lo? Gitu yang gue nggak tahu selain datang ke toko-toko Pastel dulu deh, penyair pastel. Ya gini ya, gue mempromosikan sendiri gitu ya karya-karya gue ya. Mudah-mudahan kedua-duanya ya, baik penyair pastel maupun Dedo Medo, mudah-mudahan cukup apa ya? Aduh, males sih gue ngomongnya, tapi apa? Mudah-mudahan tuh apa ya sesuatu yang khas lah, mudah-mudahan sesuatu yang khas lah. Mudah-mudahan lo menemukan hal baru di sini. Semoga Iya, pokoknya ya mudah-mudahan menemukan hal yang khas lah, yang khas. Seger sih gitu. Seger. Iya, manusia ngomongin gini ya, tapi pokoknya gitu kayak. Mudah-mudahan itulah. Kemudian jadi pengalaman baru yang bisa dinikmati. Ya. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Thank you.